Masih di Satu Meja The Forum. Saya di segmen terakhir, di bagian terakhir saya akan memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement yang kaitannya dengan demonstrasi demokrasi dan Indonesia. Mas Budi silakan. Demonstrasi itu bagian penting yang dihormati haknya dalam iklim demokrasi. Menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi, menyampaikan tuntutan, itu harus kita hormati dalam berbagai sendi kehidupan di masyarakat. Karena demokrasi mensyaratkan perlunya partisipasi publik yang aktif sehingga meningkatkan bobot dan kualitas demokrasi. Dan ini penting buat bangsa Indonesia. Karena 28 tahun demokrasi Indonesia ini perlu vitamin, perlu suplemen untuk terus meningkatkan gizi demokrasi kita. Karena demokrasi kita ini yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah kemajuan, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Oke, Prof. Sulis. Hal yang dibutuhkan oleh anak-anak muda kita yang hari ini jumlahnya secara demografis paling banyak dalam jumlah penduduk Indonesia, itu adalah agar mereka bisa memproduksi sains, teknologi, produk-produk rekomendasi sosial, humaniora, produk-produk budaya, musik, film, dan macam-macam itu. Dan itu tidak akan bisa dikejar apabila mereka tidak difasilitasi secara baik soal-soal pendidikan dan kesehatan. Dan memberikan program yang membuat mereka keracunan itu saya kira adalah program yang salah sasaran. Tujuannya baik, filosofinya baik, tetapi harus ditinjau ulang secara menyeluruh menurut saya. Gitu. Meskipun tetap ada perbaikan kan dalam, Anda melihat kan ya, keracunan dari keracunan kan tetap ada perbaikan, Anda melihat itu kan? Sepanjang belum menjawab persoalan-persoalan dasarnya bagaimana tujuan-tujuan baik itu ternyata keracunan satu orang pun dari perspektif HAM itu tidak bisa dibenarkan. Oke. Bung Kurnia. Iya, Mas Yogi, saya sedikit nyambung dari Prof. Sulis tadi. Ada dua substansi di dalam putusan MK yang Prof. Sulis sampaikan tadi. Satu terkait dengan pos alokasi anggaran MBG, ke depan tidak lagi menggunakan anggaran pendidikan, namun ada satu lagi, saya baca kebetulan Mas Yogi putusan itu. Apa yang dikatakan Hakim MK di sana, program MBG adalah program yang konstitusional. Dicantumkan pasal-pasal di dalam konstitusi sebagai pengait di dalam program MBG itu sendiri. Satu. Kemudian yang kedua, pembenahan terus dilakukan dan saya rasa tadi beberapa contoh sudah saya sampaikan. Khususnya tentang penajaman siapa sebenarnya yang berhak menerima MBG. Dan itu sudah terbuka disampaikan oleh Kepala BGN. Itu kedua Mas Yogi. Ketiga Mas Yogi yang terpenting. Saat ini saudara-saudara kita sedang menghadapi cobaan yang berat. Ada gempa di NTT, ada kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Dan pemerintah sedang berjibaku, sedang berupaya untuk membantu saudara kita di NTT dan mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Maka dari itu Mas Yogi, ketika hari ini, esok hari, lusa ada yang ingin menyatakan pendapat, silahkan. Namun jangan menimbulkan kericuhan. Jangan menimbulkan perpecahan dengan aksi-aksi yang melanggar hukum. Pemerintah tadi yang di awal saya sampaikan Mas Yogi, berusaha untuk tunduk dan taat pada konstitusi. Maka ketika konstitusi mengatakan setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat, maka pemerintah menghormati hak itu, namun asal jangan menimbulkan kericuhan. Demikian Mas Yogi. Terima kasih Bung Kurnia Ramadana, terima kasih Prof. Sulis, terima kasih Mas Budi.